Bab 1304, Ksatria, dan Intuisi Tycoon. Seseorang telah mengambil foto kereta bawah tanah yang akan menjadi klasik. Batman mengangkat tangannya saat dia memblokir pintu. Ledakan di depannya menyebabkan cahaya terang berkobar di sisi Tanjung, tapi masih gelap di belakang sosok tinggi itu. Seorang jagoan online tertentu bahkan menambahkan keterangan yang sangat megah ke gambar ini, membawa kegelapan saat dia bergerak maju. Hanya hati kesatriaku yang bersinar. Bahkan, Batman sudah dikenal sebagai Dark Knight. Setelah gambar dan keterangan ini muncul, judul, Ksatria Radiant, juga muncul, dan penggemar dari kedua moniker itu terlibat pertengkaran sengit. Tetapi bahkan pendukung Dark Knight yang paling tangguh pun tidak berani mengatakan bahwa Batman tidak memiliki cahaya di hatinya. Siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa setelan Batman berwarna hitam. Itu adalah moniker, Ksatria, yang menempel. Apakah ksatria ini pada akhirnya milik gelap atau terang, atau bahkan keduanya digabungkan, itu tidak masalah. 4 orang di restoran tidak lupa mengungkapkan pandangan mereka saat membaca berita. Caroline dengan tegas memilih cahaya, dan bersikeras bahwa Batman sebenarnya ingin membawa harapan kepada orang-orang di bawah, jadi cahaya paling cocok untuknya. Max memberikan penjelasan paling sederhana. Hitam lebih misterius dan keren. Juga, Dark Knight terdengar sangat keren. Semua orang kehilangan kata-kata. Di zaman sekarang ini, baik dan buruk tidak terlalu penting. Selama dia terkenal, akan ada banyak penggemar wanita yang ingin memiliki anak. Sebagian besar karena para gadis berpikir bahwa pembunuh ini keren, misterius, dan istimewa. Tidak ada yang salah dengan Max mengatakan bahwa hitam lebih dingin dan lebih misterius, itulah sebabnya dia menyukainya. Han, bagaimanapun, berkata, saya pikir Iron Man lebih keren. Bagaimana dengan dia? Earl tua tertawa kecil. Lihat aku dan kemudian Batman. Dari luar, saya harus mendukung Batman. Han bingung. Batman, tidak pernah menunjukkan wajahnya, kan? Bagaimana Anda bisa yakin dia sudah tua? Max tertawa terbahak-bahak. Caroline juga tersenyum, tetapi tidak lupa untuk mengingatkannya. Han, Earl berbicara tentang warna kulit. Tertegun sejenak, Han menatap Earl. Tapi Batman mungkin bukan orang Afrika Amerika, kan? Kali ini, Max dan Caroline tertawa terbahak-bahak sehingga mereka tidak bisa berbicara. Earl tua memutar matanya. Maksudku, kita berdua, hitam, oke. Han tercerahkan, tetapi dia hanya bisa bergumam dalam hati, pihak lain memakai baju besi sementara milikmu berwarna kulit. Hubungan macam apa itu? Earl tua tidak berhenti, tetapi menatapnya dan berkata, apakah kamu tidak menyukai Iron Man karena warnanya? Lihat apa yang dipakai pelayan kita. Mereka telah mengatakan beberapa kali bahwa mereka menginginkan gaya baru, tetapi Anda menolak. Bukankah itu karena preferensimu? Semua orang kehilangan kata-kata. Seragam restoran adalah gaun kuning dengan garis merah mengalir di setiap sisi dan celemek merah. Pada pandangan pertama, warnanya benar-benar cocok dengan setelan logam. Luke sebenarnya mengejek combo warna ini saat pertama kali melihatnya. Itu seperti hidangan, tomat dan telur orak-arik, dari kehidupan sebelumnya. Namun, telur orak-arik setidaknya berwarna kuning cerah, sedangkan warna jahe dari seragam restoran lebih kuning pucat. Untunglah Max dan Caroline cukup tampan sehingga orang lain tidak fokus pada seragamnya, atau akan ada lebih banyak keluhan tentang itu. Akhirnya, Han tetap bersikeras, Iron Man itu keren, hanya saja itu tidak begitu jelas dibandingkan dengan Batman. Tidak peduli apa yang dipikirkan publik, Tony tidak peduli. Dia telah mendapatkan banyak dari pertempuran dengan penyihir kemarin, meskipun dia tampak berantakan sesudahnya. Bahkan jika biduk misterius itu tidak muncul, dia yakin dia bisa membalikkan keadaan. Dia dan Jarvis sudah menganalisis dan mengumpulkan banyak dari serangan aneh terakhir penyihir itu. Pada akhirnya, itu hanya cara untuk menggunakan energi. Selama meriam pulsa sedikit disesuaikan, serangan energi akan dinetralkan atau dihilangkan. Dengan demikian, Sang Taipan tidak merasa bahwa dia lebih lemah dari kepala arang atau biduk. Kekuatannya terletak di otaknya. Sejak gua di Afghanistan, dia mengandalkan otak dan kesabarannya untuk membalikkan keadaan di saat kritis. Satu-satunya hal yang dia salah hitung adalah Obaja. Tapi itu kehilangan kepercayaan, bukan otak. Tony tidak pernah lebih lemah dari siapapun dalam hidupnya.
Kata-kata ini bukan untuk pertunjukan, seorang Taipan tertentu selalu berpikir begitu, dan sangat mempercayai mereka. Adapun Batman tiba-tiba melepaskan diri selama pertempuran, Tony tidak merasa dikhianati. Hal yang aneh dari serangan itu adalah memantulkannya di antara dua target dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Jadi, setelah Batman secara ajaib memisahkan diri, kekuatan serangan penyihir itu berhenti meningkat. Itu adalah pilihan yang tepat. Dalam duel nyata, serangan penyihir bahkan tidak akan mampu memberikan 50% kerusakan pada Mark 6. Tony bisa melakukan serangan balik kapan saja dan mengalahkan lawannya. Dalam hal energi, Mark 6, yang memiliki reaktor busur generasi ketiga, benar-benar tak terbayangkan. Tony, yang menderita karena bertarung dengan Paman Obaja dan Ivan, juga secara khusus memperkuat skala energi reaktor, mengorbankan beberapa estetika baju besi untuk ditukar dengan beberapa kali pasokan energi. Itu saja sudah bisa membuat penyihir itu mati. Sayang sekali, orang-orang itu terlalu cepat. Taipan itu hanya bisa bergumam saat memikirkannya. Dimulai dengan Obaja, Whiplash, dan sekarang penyihir ini, dia punya cara untuk menghadapinya setiap saat, tetapi selalu ada orang usil yang keluar dan mengakhiri pertempuran dalam beberapa gerakan. Tony tidak memainkan permainan tertentu, jadi dia tidak tahu bahwa ini adalah pembunuhan mencuri yang khas. Tetapi dia juga merasa bahwa dia membutuhkan beberapa gerakan besar untuk menyelesaikan pertarungan dalam satu gerakan. Kalau tidak, akan sangat memalukan jika lawan jatuh tepat sebelum dia memikirkan cara untuk melakukan serangan balik. Lebih penting lagi, dia memiliki perasaan samar bahwa akan ada lebih banyak contoh seperti itu di masa depan. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia juga tidak ingin berusaha keras setiap saat, hanya untuk menjadi penonton. Dalam hal ini, dia bahkan tidak sebaik detektif muda bernama Luke. Apakah detektif muda itu lebih kuat darinya? Tentu saja tidak. Namun, seorang detektif kecil cukup mematikan. Dengan keahlian menembak yang menakutkan, dia bisa membunuh musuh dalam sekali jalan tanpa memberi orang lain kesempatan untuk mencuri pembunuhannya. Memikirkan itu, Tony menepuk dahinya dan mengirim pesan kepada Pepper untuk menyapa pemerintah kota dan memberi Luke Coulson promosi. Detektif itu cukup baik. Meskipun sudah menjadi tugas detektif untuk ikut serta dalam pertempuran di stasiun kereta bawah tanah, Tony tidak menyangka bahwa dia akan dapat membantu. Dia belum pernah memikirkannya sebelumnya, tapi bagus untuk membalas budi sekarang. Itu juga karena penampilan NYPD kali ini benar-benar buruk. Kecuali biro detektif tempat Luke bekerja, departemen lain pada dasarnya tidak membuat kemajuan. Tony tidak akan menyalahkan petugas polisi biasa ini. Namun, alangkah baiknya jika seseorang dari kepolisian bisa melangkah di saat kritis dan tidak menyeret orang lain ke bawah. Satu-satunya orang di NYPD yang layak mendapat perhatian Tony adalah Luke dan rekannya. Jadi, melakukan ini adalah sepotong kue untuknya. Bab 1305, Promosi dan Kepentingan Bersama. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Sementara kebanyakan orang secara obsesif mendiskusikan penyelamatan kereta bawah tanah Batman, Luke telah kembali ke kehidupan normal. Dia tetap diam tentang bagaimana dia dan Max membuat kue mangkuk. Sebenarnya, ratusan cupcake itu bukan buatannya, melainkan diproduksi massal oleh peralatan dapur pintar miliknya. Dia telah mengganti beberapa bahan melalui inventarisnya. Luke tidak bisa menggunakan bahan-bahan mewahnya untuk hal-hal seperti cangkir untuk kue mangkuk, dia hanya bisa menggunakan material biasa Max. Bagaimanapun, itu tidak lebih dari sebuah pemikiran, Max terlalu sibuk membuat kue dengan klon untuk diperhatikan. Setelah peralatan dapur pintar selesai menyiapkan kue mangkuk, Luke memasukkannya ke dalam inventarisnya, dan tiruannya mengeluarkannya dan meletakkannya di sudut tempat Max membuat kue mangkuknya. Dari awal hingga akhir, dia hanya melakukan seluruh proses bolak-balik 2 kali. Dia tidak lelah sama sekali. Di pagi hari, Luke pergi ke kantor polisi sendirian. Klonnya, yang sibuk sampai jam 10 pagi, kembali ke villa untuk beristirahat. Itu masih beroperasi sendirian. Dia memberi Dustin beberapa pengingat di kantornya agar dia siap secara mental, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada yang perlu dilakukan Dustin sendiri, kecuali menunggu promosinya. Tentu saja, Luke tidak mengatakan bahwa dia telah membantu. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah mendengar sesuatu dari Stark. Dustin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saat itu,
Luke dan Selina telah bergabung dengan divisi kejahatan besar di Los Angeles di bawah bendera Stark Industries. Pada saat itu, dia cukup khawatir bahwa keduanya akan menjadi sombong. Sekarang situasinya telah berubah, dan dia telah menjadi bagian dari koneksi Stark juga. Sebenarnya, cerita di dalam bahkan lebih rumit dari yang dibayangkan Dustin. Koneksi Stark yang sebenarnya kali ini masih Luke. Beberapa hari kemudian, Luke melewati sersan untuk langsung menjadi letnan. Ini adalah cara termudah bagi detektif yang fokus pada kasus untuk dipromosikan. Misalnya, John McClane pernah berada di level ini sebelumnya, tetapi telah membuat terlalu banyak kesalahan dan diturunkan pangkatnya. Departemen kepolisian tidak ingin perwira veteran yang cakap ini langsung diturunkan pangkatnya, jadi mereka hanya menurunkannya menjadi sersan. Namun, John juga banyak berkontribusi dalam kasus ledakan beruntun. Dia dipromosikan dari sersan tingkat 2 menjadi letnan tingkat 2, yang sedikit lebih tinggi dari pangkat Luke. Jika Luke ingin dipromosikan lagi, dia harus bekerja sebagai letnan selama 2 tahun. Selina sekarang menjadi detektif tingkat 2, dan bisa menjadi letnan tingkat 2 jika dia punya kesempatan. Kemajuannya tidak akan lebih lambat dari Luke. Dustin dipromosikan menjadi wakil pengawas. Setelah dia dicopot dari posisinya sebagai kepala biro detektif, dia ditugaskan untuk kejahatan besar seperti pembunuhan dan perampokan di Biro Investigasi NYPD. Bos lama mereka, Walter Cobb, telah kembali setelah terluka parah dan dirawat di rumah sakit ketika seorang anggota geng berusaha membalas dendam beberapa bulan yang lalu. Dia berhasil mengambil langkah maju, menjadi kapten dan kepala biro detektif. Selain itu, Luke telah menemukan petunjuk pada kejutan besar seberat 2.400 pon yang disembunyikan para teroris setelah pemukulan yang dilakukan Charlie dan yang lainnya. Truk sampah tempat mereka berselisih telah digunakan untuk mengangkut kejutan besar. Tapi 2 orang yang telah menjatuhkan Charlie dan yang lainnya tidak termasuk di antara perampok di stasiun kereta bawah tanah Wall Street. Jika bukan karena fakta bahwa ada bukti video mereka meninggalkan truk sampah, itu akan seperti mereka tidak pernah ada. Luke memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Mungkin ini adalah tipuan orang-orang di belakang penyihir itu, dia bisa menyelidikinya perlahan nanti. Namun, Luke dan Selina selalu memberikan terlalu banyak kontribusi. Mengambil kredit ini tidak akan membantu mereka, tetapi akan menarik lebih banyak perhatian. Jadi, pada akhirnya, Elsa dan Elizabeth yang menemukan kejutan besar yang asli. Mereka mengambil rekaman yang diberikan Luke dan memberitahu bos mereka bahwa mereka telah menemukan lokasinya. Secara alami, mereka mendapat pujian. Ini adalah perubahan pada kelompok kecil di sekitar Luke. Dari informasi orang dalam Jenny, komisaris ditakdirkan untuk mundur, dan seorang komisaris baru akan menjabat pada bulan Juni. Kepala Departemen Jim Nelson tertarik untuk memperjuangkan posisi ini. Kepala suku ini adalah musuh lama Brad. Brad telah kembali untuk memperebutkan posisi komisaris terutama karena dia ingin menginjak kepala Chief Nelson. Itu benar. Nelson adalah penjahat dalam drama Brad. Baru-baru ini, Jenny telah menemukan Chief Nelson untuk memberinya dukungan dalam perjuangannya untuk posisi komisaris dengan imbalan promosi Dustin. Setelah mengunjungi Walter Cobb, Luke mengisyaratkan bahwa rubah tua itu harus melakukan yang terbaik juga. Selama Dustin dipromosikan, Walter adalah satu-satunya kandidat dalam daftar rekomendasi untuk menggantikannya. Tidak ada yang mengira ini semua tipuan Dustin. Posisi yang diminta Dustin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan posisi wakil komisaris. Itu hanya bagian dari kesepakatan Jenny dengan Chief Nelson. Tapi Chief Nelson sama sekali tidak akan pernah membiarkan Brad dipromosikan menjadi komisaris. Dia lebih suka mengundurkan diri daripada memberi Brad kesempatan untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Apa yang lebih kebetulan adalah bahwa permintaan, pintu belakang, Stark Industries agar Luke dipromosikan bertepatan dengan apa yang diinginkan Jenny, dan semua ini akhirnya jatuh ke kepala Chief Nelson. Yang diinginkan Jenny hanyalah agar Dustin dipromosikan, dan Stark Industries ingin Luke dipromosikan. Jika Luke dipromosikan, Dustin sebagai bosnya pasti bisa mengklaim beberapa pujian. Kedua P ini jatuh ke pangkuan Chief Nelson secara bersamaan. Sementara manfaat langsungnya tidak terlalu besar, itu langsung meningkatkan koneksinya. Dukungan dari 2 perusahaan besar sudah cukup baginya untuk bekerja sama. Namun, hal ini tidak dapat dikonfirmasi secara resmi sampai Chief Nelson menjadi komisaris.
Setelah beberapa hari, semuanya menjadi tenang di pihak Luke. Walter kembali ke kantor polisi dengan perasaan campur aduk. Siapa yang tahu Dustin akan bangkit begitu cepat? Sudah kurang dari setahun. Jika dia tahu, dia akan tetap berdebat. Dalam masyarakat ini, menjadi satu langkah di belakang berarti menderita kemunduran di mana-mana, itu normal untuk menjadi satu langkah di depan. Para veteran di Biro Detektif menemukan bahwa Walter tidak hanya dapat diandalkan seperti biasanya setelah penyembuhannya, emosinya telah meningkat pesat. Beberapa bulan terakhir tidak mudah bagi Walter. Pada awalnya, itu adalah tekanan, frustrasi, dan keputusasaan pensiun dini. Kemudian, ajaibnya, tidak ada efek samping dari kesembuhannya. Luke mampir, rehabilitasi Walter berhasil, dan dia kembali ke departemen kepolisian dan bahkan dipromosikan. Setelah kembali dari cederanya, Walter telah mengalami transformasi yang signifikan dan menjadi pemimpin yang sangat baik. Di bawah kendali Walter, yang sikapnya menjadi jauh lebih canggih, segala sesuatu di departemen berjalan seperti sebelumnya dan tidak banyak berfluktuasi. Dustin, pendukung Luke, tidak berada di departemen kepolisian, tetapi sekarang bertanggung jawab atas biro investigasi, yang membuatnya semakin kuat. Luke dan Selina masih sama seperti dulu. Walter tidak berniat membuat perubahan apapun. Dia sekarang mengerti kekhawatiran Dustin. Bab 1306, naik level, dan melanggar landasan internasional baru. Luke bukan magnet masalah seperti John. Jika dia tidak mengambil kredit untuk memecahkan sebuah kasus, kredit itu akan berubah menjadi tekanan bagi bosnya. Jika mereka terus menggunakannya, dia akan mendapatkan terlalu banyak kredit, tetapi dia tidak dapat dipromosikan lagi untuk saat ini, itu juga akan menyebabkan masalah dengan tangan lama di departemen jika dia dipromosikan. Jadi, setelah berbicara dengan Dustin, Walter membiarkan Luke dan Selina melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa keraguan. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu. Luke pergi bekerja dan berangkat lebih awal seperti biasanya. Cloningnya keluar untuk mendapatkan poin di malam hari, dan mampir ke restoran Williamsburg 2 kali lagi dan kembali dengan Max lagi untuk membuat kue mangkuk. Namun, dia pulang lebih awal dari yang pertama sehingga dia tidak harus menempati ruang tamu, dan juga berhasil menghindari dijepret kamera oleh Carol yang suka bergosip. Ketika dia bosan, Luke memberitahu Max bahwa dia bukan koki kue, tetapi seorang seniman, dan membuat kue mangkuk hanyalah hobi. Max sangat tertarik dan menanyakan pertunjukan seperti apa yang dia lakukan, dan Luke dengan hati-hati menunjukkannya padanya. Max, yang dengan jelas merasakan keindahan seni, hanya bisa berlutut. Dibandingkan dengan seni pertunjukan, membuat kue mangkuk bukanlah apa-apa. Tidak mungkin menjadi seorang seniman seni tanpa hati yang besar, stamina yang melimpah, dan fisik yang kuat. Kebetulan Luke memiliki semuanya, dan dia memiliki wajah tampan Chris Vince. Secara alami, Max yakin. Dengan cara ini, dia berjalan santai ke bulan Juni, ketika dia akhirnya memiliki poin pengalaman yang cukup. Sekarang, pengalaman tuan rumah adalah 2.000 per 900.000. Kredit, 195.000. Tingkat karakter, 19. Kekuatan, 30 bintang keadilan plus 10. Ketangkasan, 29 bintang keadilan plus 10. Kekuatan mental, 30 bintang keadilan plus 10. Dia hanya selangkah lagi dari 40 dexterity. Daftar ini sangat tidak ramah bagi mereka yang menderita OCD, dan Luke merasa sedikit tidak nyaman. Hanya sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Tetapi tidak peduli berapa banyak penyesuaian yang dia buat, jika dia ingin ketiga statistik melewati tanda 40 pada saat yang sama, dia harus mencapai level 20 terlebih dahulu. Sebenarnya, apakah itu semua statistiknya yang mencapai 40 atau modul sistem baru yang mungkin dibuka ketika dia mencapai level 20, dia ingin mendapatkan semuanya sesegera mungkin. Jadi, satu-satunya cara adalah mendapatkan pengalaman dan poin kredit lebih cepat. New York memiliki banyak mata-mata dari departemen pemerintah dan organisasi rahasia, tetapi pengalaman dan poin kredit untuk berurusan dengan orang-orang ini tidak terlalu tinggi, dan Luke tidak bisa terlalu cepat untuk menjatuhkan mereka. Untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit dari orang-orang ini, dia harus terlebih dahulu mempertimbangkan akibatnya. Banyak hal telah terjadi di New York baru-baru ini, dan hukum dan ketertiban telah turun sampai batas tertentu. Itu tidak cocok baginya untuk pergi keluar alias untuk memanen pengalaman.
Luke hanya bisa melihat ke tempat lain. Kebetulan Gianna telah mengirim pesan 2 bulan lalu yang mengatakan bahwa banyak kekuatan telah berubah di meja tinggi, dan bahwa seseorang bahkan mengingini posisinya sebagai kepala keluarga. Itu tidak sulit untuk dipahami. Kepala terakhir keluarga Chamora adalah Gianna dan Santino. Sekarang Santino telah dibunuh oleh Luke, dan Gianna, satu-satunya yang tersisa, sudah mati. Kursi tidak bisa dibiarkan kosong, dan keluarga cabang pasti akan mengambil alih. Sesederhana itu. Dengan bantuan Luke terakhir kali, Gianna telah membersihkan keluarga, tetapi dia tidak bisa terlalu teliti tentang hal itu, atau Chamora akan dihancurkan oleh konflik internal. Posisi kepala keluarga menggerakkan banyak orang, dan tidak banyak orang yang bisa dia percayai. Hanya saja Luke tidak punya rencana untuk menjadi pedangnya yang tersembunyi. Dia juga tidak siap untuk dipanggil. Bugaiman John bukan biduk, identitas ini tidak dapat dilepaskan dengan mudah. Setelah meninggalkan Gianna tinggi dan kering untuk sementara waktu, dia bisa mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Menyelesaikan masalah Gianna adalah yang kedua. Yang paling penting adalah memeriksa situasi di meja tinggi dan menemukan target yang cocok. Dari 12 anggota meja tinggi, Chamora Gianna berurusan dengan beberapa konflik internal, dan keluarga Tarasov setengah lumpuh dan juga berurusan dengan perebutan kekuasaan internal. Setelah Luke menghancurkan persaudaraan, satu-satunya yang tersisa adalah bos di belakang layar, dan tidak ada aktivitas untuk saat ini. Luke juga telah menurunkan setengah dari tangan, yang terdiam. Jadi, sepertiga dari 12 anggota lumpuh. Itu sebabnya, kecuali Chamora, semua orang berhati-hati untuk menutupi keberadaan mereka. Luke tidak berencana membantai anak tangga terbawah untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Akan lebih baik untuk menemukan kesempatan untuk berurusan dengan anggota pasukan tingkat menengah dan tinggi ini, seperti Alessandro dan Nyonya Gao dari tangan. Tapi ini hanya sebuah pemikiran. Benar-benar tidak banyak orang di dunia ini yang bisa hidup selama ratusan tahun dan terus melakukan hal-hal buruk dengan rajin. Memikirkan tentang Bugaiman John, yang telah menjadi Keanu Reeves, Luke memutuskan untuk membantu Chamora memecahkan beberapa masalahnya. Dikatakan bahwa pihak lain telah mendapatkan penembak jitu ahli dari suatu tempat. Setelah Luke menggunakan alias Bugaiman terakhir kali, Manor telah banyak dimodifikasi. Akan sulit untuk menghindari beberapa jebakan jika ada yang ingin mendekati Gianna. Itu bukan sesuatu yang bisa dihindari hanya dengan kelincahan. Penembak jitu itu mungkin menyadari hal ini, dan telah mencoba menembak Gianna dari jarak jauh. Kebetulan Gianna bergeser pada saat itu, dan menghindari peluru. Dia beruntung bisa selamat, tetapi tidak berani menjulurkan kepalanya lagi. Sejauh ini, Luke belum memperoleh penembakan jarak jauh dasar. Dia bisa mencari penembak jitu ini sambil lalu. Siapa tahu, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa kemampuan. Memikirkan itu, dia mengirim tiruannya ke Roma dengan nama samaran. Datang ke Roma lagi, dia tidak cemas seperti terakhir kali. Semudah itu dengan klon. Pada saat dia meninggalkan satu lingkungan, wajahnya telah berubah menjadi Bugaiman John. Menyentuh janggutnya yang indah dengan kepuasan, dia naik taksi ke Rome Continental Hotel. Dia berdiri di meja depan lagi, dan itu adalah gadis kulit hitam jangkung dari terakhir kali. Tapi kali ini, ekspresinya benar-benar berbeda. Hampir saat Luke masuk, tatapannya jatuh padanya. Ekspresinya berubah menjadi senyum cerah dan tulus. Dari komunikasi mental Luke, dia bisa melihat bahwa senyum itu memang sangat tulus, ketakutan yang tulus. Mengambil koin emas, dia mendorongnya ke atas meja dan berkata dengan tenang, sebuah ruangan. Gadis itu tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Iya Pak. Dia bahkan tidak berani menyebut nama pria itu. Dia hanya berani memanggilnya dengan Tuan, yang paling sederhana. Itu karena namanya telah menjadi legenda di meja tinggi, legenda menakutkan yang menggunakan darah dan nyawa sebagai batu loncatannya. Meskipun dia tahu bahwa Luke tidak akan melakukan apapun pada pekerja layanan seperti dia tidak bisa menekan rasa takutnya. Ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang di High Table ingin membunuh Bugaiman. Yang aneh adalah bahwa meja tinggi tidak mengeluarkan perintah pengucilan. Dengan kata lain, Bugaiman John masih menjadi pembunuh bayaran dari High Table. Continental Hotel harus menyediakan semua layanan yang bisa dia berikan. Jonathan, terdengar suara seseorang mendekat dengan cepat. Luke berbalik, wajah pokernya masih menyala. Halo, Julius, kita bertemu lagi.
Bab 1307, semua orang mundur, dan kunjungan. Julius, manajer Rome Continental Hotel, berjalan dengan setelan hitam dan syal putihnya yang biasa. Tapi kali ini, dia tidak maju untuk berjabat tangan. Dia hanya berdiri 2 meter jauhnya dengan ekspresi rumit, jelas menjaga jarak dari Bugaiman. Bukannya dia takut dibunuh, tapi dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia sedekat itu dengan Bugaiman. Lukas mengabaikannya. Ini hanya reaksi biasa. Jika Julius mendekat, Luke akan curiga bahwa itu adalah jebakan. Dia berbalik. Apakah kamarnya sudah siap? Gadis itu melirik bosnya dan dengan hormat memberinya kartu kamar. Ya, kamarnya ada di sayap barat dan di lantai paling atas. Luke mengambil kartu kamar dan mengangguk pada Julius sebelum dia pergi. Setelah Luke menghilang ke dalam lift, resepsionis bertanya dengan suara rendah, haruskah kita memberitahu atasan? Julius memelototinya dengan marah. Kamu bisa mengundurkan diri dari sini dulu. Setelah Anda meninggalkan hotel, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Gadis itu langsung diam. Julius melihat lift lagi, dan ekspresinya berubah sesaat sebelum dia berbalik dan pergi. Mencari masalah dengan Bugaiman. Itu adalah sesuatu yang bahkan Hightower tidak bisa membuat keputusan. Meskipun Camora berbicara untuk Bugaiman, 11 keluarga lainnya tidak. Sebenarnya, jumlahnya harus 9. Bugaiman secara langsung melumpuhkan keluarga Tarasov, dan kepala keluarga yang baru tidak punya pilihan selain, minum segelas anggur, dengannya untuk mengakhiri perseteruan. Kemudian, dia membunuh Sloan dan para pembunuh elit persaudaraan, meninggalkan orang-orang penting di belakang organisasi itu hanya sebagai boneka dan pada dasarnya kehilangan hak untuk berbicara di meja tinggi. Tak satu pun dari 9 keluarga yang tersisa ingin menyentuh dewa pembantaian gila ini. Tidak ada manfaat, mereka hanya akan kehilangan kekuatan mereka sendiri tanpa alasan. Bagaimanapun, Bugaiman selalu menjadi penyendiri. Dia adalah tipe orang yang tidak akan menyerang kecuali dia diserang. Yang tidak beruntung adalah mereka yang memprovokasi dia. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi korban keempat. Luke pergi ke kamar di sayap barat hotel. Dia terkekeh dalam hati. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, hubungan persahabatan masih tidak bisa dibandingkan dengan senjata dan nyawa. Ini jelas merupakan kamar presidensial. Itu setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari kamar terbaik yang diberikan Julius padanya terakhir kali. Mengambil sebotol anggur dari lemari es dapur, Luke berjalan ke jendela dan melihat matahari terbenam yang merah. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Apakah ini hidup? Mungkin. Dia berdiri di depan jendela dan dengan santai menikmati matahari terbenam sambil menyesap anggurnya. Pesan dan panggilan yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar dari Rome Continental Hotel. Julius tidak memberitahu siapapun, karena itu tidak perlu. Banyak pembunuh bayaran di lobi hotel sudah mengenali Bugaiman. Orang-orang ini tidak punya nyali untuk mengambil tindakan, tetapi berani mengirimkan intelijen. Bugaiman John telah muncul di Roma lagi. Di permukaan, pihak yang paling gugup tentang intelijen ini adalah Ndrangheta, salah satu dari 12 anggota meja tinggi yang basis utamanya di Italia. Setelah konflik internal antara saudara kandung Camora, Ndrangheta telah memanfaatkan kesempatan untuk melakukan banyak trik kecil, dan hampir menekan lawan mereka ini. Kepala keluarga saat ini, Gianna, jelas berada di pihak Bugaiman. Kemudian, sangat mungkin bahwa target Bugaiman di Italia adalah Ndrangheta. Sekarang, giliran mereka yang takut Bugaiman akan memainkan trik kotor di halaman belakang mereka sendiri. Di tempat lain, seseorang langsung mengerutkan kening ketika dia menerima berita itu. Pria parubaya berjas dan berkacamata hitam itu berpikir sejenak, sebelum mengeluarkan ponselnya. Ini aku. Hentikan operasinya. Di ujung telepon yang lain, tidak, James. Anda memutuskan kapan harus memulai, tetapi bagaimana akhirnya terserah saya. Petik 2. James tidak terlihat senang. Gianna memanggil Bugaiman John. Dia bukan lawan biasa. Mereka yang meremehkannya sudah mati. Bahkan Sloan dan 20 pembunuh elit dari persaudaraan tidak bertahan 1 jam di tangan Bugaiman. Setelah keheningan singkat, orang di ujung sana mencibir. Aku bukan Sloan, dan aku bukan salah satu dari orang lemah itu. James terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Kamu pergi untuk membunuh Sloan sebelumnya, ingat. Kemudian, Sloan selamat, sampai dia bertemu dengan Bugaiman. Setelah keheningan singkat lainnya,
orang di ujung sana akhirnya berkata, saya akan memberi Anda 3 hari untuk menyelidikinya. Setelah itu, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya akan mengambil tindakan kapan saja. Petik 2. Dengan itu, pria itu menutup telepon tanpa menunggu jawaban James. James melemparkan telepon ke samping dan menggosok dahinya. Apa yang harus saya lakukan? Orang ini semakin tidak terkendali. Apakah saya harus membuat bos meneleponnya setiap saat? Petik 2. Karena tidak ada cara untuk menghentikannya, dia hanya akan membantu orang ini membunuh Bu Gaiman. Dengan begitu, bos akan lebih mudah menelan Hightower. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengambil ponselnya lagi dan bersiap-siap. Perbedaan terbesar Luke yang datang ke Roma kali ini adalah dia melakukan segalanya secara terbuka. Bu Gaiman John bukan lagi pembunuh bayaran biasa. Dia telah menggunakan ratusan nyawa, termasuk nyawa Sloan, untuk memberitahu meja tinggi satu hal, Anda tidak boleh menyinggung perasaan saya. Selama 3 hari berikutnya, Luke menjelajahi Roma seolah-olah dia sedang berlibur. Tidak ada seorang pun dalam perdagangan yang sama datang untuk mencari kematian, tetapi sekelompok gadis datang untuk melayani diri mereka sendiri. Sangat disayangkan bahwa Luke sekarang memiliki penglihatan yang lebih baik dan pikiran yang lebih stabil. Meskipun beberapa gadis itu setara dengan Jenny dan Selina, tidak ada dari mereka yang bisa kembali ke hotel bersamanya. Pertama, gadis-gadis ini tidak sebagus permata seperti Max. Kedua, Luke tidak ingin melibatkan gadis-gadis ini. Meja tinggi pasti mencari kelemahan Bu Gaiman John sekarang. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya kali ini, mereka mungkin dapat menggunakannya lain kali. Kehidupan beberapa wanita biasa tidak berarti apa-apa bagi orang-orang ini. Di malam hari, Luke berpose di depan jendela. Menyaksikan matahari terbenam sambil minum, dia tidak lupa mengelus jenggotnya. Menjadi terlalu tampan juga menjadi masalah. Sementara dia menghibur dirinya sendiri dengan memenuhi pikirannya yang fantastis dari kehidupan sebelumnya, bel pintu berdering. Luke mengangkat alis, penasaran. Dia telah berada di sini selama 3 hari, dan tidak ada yang mengetuk pintunya kecuali petugas kebersihan hotel. Membuka pintu, dia menatap wanita itu dan bertanya dengan acuh tak acuh, ada apa? Wanita itu bertanya, tampan, apakah kamu tidak akan membelikanku minuman? Luke melangkah mundur untuk membuka pintu. Setelah wanita itu masuk, dia menutup pintu dan berbalik, hanya untuk melihat bahwa wanita itu sudah duduk di ruang tamu. Dia mengambil whisky di atas meja kopi dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Mana esnya? Luke menunjuk ke lemari es dan diam-diam duduk di sofa. Wanita itu bangkit dan berjalan ke dapur. Seolah-olah dia bisa merasakan tatapan Luke padanya, goyangan pinggulnya sangat memikat. Luke terkekeh dalam hati, tapi tidak bereaksi. Tentu saja, dia tidak memandang wanita itu karena penampilan dan sosoknya yang luar biasa. Bab 1308, Pengiriman dan Wanita yang Membawanya. Dia mengenal wanita ini, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan alias Bu Gaiman John. Dia adalah satu-satunya pembunuh bayaran wanita yang telah dilepaskan V untuk menyebarkan berita setelah baku tembak di Taman Rawa. Setelah selamat dari bencana, wanita itu tinggal di Hotel Continental New York dan jarang keluar. Tidak mungkin dia mencarinya untuk mendapatkan hadiah dari Bu Gaiman. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Sesaat kemudian, wanita itu kembali dan duduk di sofa di seberangnya. Tapi ketika dia duduk, dia mencondongkan tubuh ke arahnya. Luke memperhatikan dengan tenang. Senjata paling nyaman untuk seorang pembunuh wanita adalah pesonanya sendiri. Dengan sedikit latihan, dia bisa mencapai hal-hal yang tidak bisa dilakukan banyak pria dengan sosok, penampilan, dan gerakannya. Namun, orang ini tidak benar-benar ingin berhubungan dengannya. Itu hanya kebiasaan. Siapa tahu, dia mungkin bisa membuatnya melunak ke arahnya, dan dia kemudian bisa mengambil kesempatan yang menentukan. Benar saja, dia bersandar di sofa dan menyilangkan kakinya dengan anggun. Itu adalah prosedur dan postur standar untuk mengalihkan perhatian pria. Luke, di sisi lain, masih menyendiri seperti biasanya. Bu Gaiman John selalu seperti ini, dan dia tidak berencana untuk merusak gaya raja pembunuh ini. Dengan cara ini, dia berbicara lebih sedikit dan bisa menghindari diekspos. Wanita itu mendengus dan kehilangan minat. Dia mengeluarkan sebuah amplop dan mendorongnya. Saya datang dari New York. Seseorang menyuruhku untuk membawakan ini untukmu.
Luke tidak menyentuh amplop itu dan hanya menatapnya dengan tenang. Melihat wajahnya, wanita itu tersenyum cerah dan berdiri. Dia dengan anggun melepas gaun muslin putihnya dan menjatuhkan tali bahu dari sif sutranya sehingga meluncur ke bawah tubuhnya. Saat dia berjalan, tubuhnya bergoyang dan bersinar dalam cahaya malam di kamar. Ketika dia mencapai Luke, dia membungkuk dan meraih bahunya. Hah! Matanya membelalak kaget, dan dia berhenti. Luke meletakkan tangan di wajahnya untuk menghentikannya mencondongkan tubuh ke depan. Tangannya berhenti 5 cm dari bahunya. Kau sudah membawa surat itu. Apakah ada hal lain? Ekspresi kaku Luke akhirnya berubah. Wanita itu berkata dengan getir, John, apakah kamu lupa apa yang kita miliki? Luke menjentikkan pergelangan tangannya, dan wanita itu jatuh kembali ke sofa. Miss Perkins, tolong kenakan pakaianmu dan segera pergi. Suara dinginnya terdengar. Kalau tidak, aku akan percaya bahwa kamu telah menargetkanku. Ekspresi wanita bernama Perkins sedikit berubah sebelum dia langsung tersenyum. Dia bangkit dengan anggun dan mengambil gaun itu dari tanah. Anehnya, dia sengaja memunggungi dia. Setelah dia mengenakan gaun itu, dia berbalik. Apakah itu terlihat bagus? Luke berkata dengan acuh tak acuh, kulitmu kasar. Anda harus menghasilkan lebih banyak uang sebelum pensiun, atau target Anda akan muntah ketika mereka melihat Anda seperti ini. Dia tidak berbohong sama sekali. Dibandingkan dengan Max, yang baru dikenalnya sebentar, satu-satunya keuntungan yang dimiliki wanita ini adalah kakinya yang cukup panjang, dalam semua aspek lain, bagaimanapun, dia hancur. Wajahnya gelap, Perkins mengangkat tangannya dan memberinya jari. Persetan denganmu, John. Anda memiliki D*. Apakah kamu benar-benar berpikir aku menyukaimu? Lukas berdiri. 5 detik. Kalau tidak, Anda tidak perlu pergi lagi. Petik 2. Berhenti sejenak, Perkins kemudian berteriak, seolah-olah. Ini adalah Hotel Continental. Saya tidak percaya Anda akan berani menyerang saya. Tunggu saja. Bang! Dengan itu, pintu terbanting menutup. Pembunuh wanita itu bahkan tidak memakai sepatu hak tingginya. Dia membanting pintu dan pergi bahkan sebelum dia selesai berbicara. Luke melihat jam tangannya. Itu hampir 4,5 detik. Wanita itu memang seorang profesional. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan menendang keluar. Sepatu hak tinggi itu terbang dalam 2 lengkungan melalui pintu balkon yang terbuka. Menutup pintu balkon, Luke kembali ke meja dan membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas putih dengan huruf-huruf berantakan di atasnya. Berpikir sejenak, Luke memakai kacamata hitamnya dan melihat kertas itu. Segera, Polaris mengambil beberapa surat dari tumpukan dan menyatukannya untuk membentuk alamat web dan kata sandi. Luke mengeluarkan ponselnya dan mengakses situs web. Ada file terenkripsi di atasnya. Dia mengunduh file, memasukkan kata sandi, dan membukanya. Banyak informasi muncul. Setelah membolak-balik file itu, Luke duduk kembali, tenggelam dalam pikirannya. File itu dari Winston, dan sandi di kertas itu adalah cara mereka saling menghubungi. File tersebut berisi pergerakan Hightable setelah dia membunuh Santino, dan beberapa spekulasi tentang Gianna diserang lagi. Luke mendapatkan sebagian besar informasi ini dari Gianna, tetapi ada beberapa konten baru tentang serangan itu. Sebelum datang ke sini, bahkan Luke sendiri berpikir bahwa lawan Gianna mungkin adalah Ndrangheta. Bagaimanapun, Ndrangheta telah mengambil banyak tindakan kecil baru-baru ini. Camorra berada di utara di Campania, dan Ndrangheta berada di selatan di Calabria. Kedua wilayah tersebut hanya dipisahkan oleh sebagian kecil wilayah Italia di tengah. Namun, menurut intelijen Winston, Sacra Corona lah yang bertindak melawan Gianna. Sacra Corona berada di daerah Apulia, dan merupakan cabang yang putus dari Camorra pada tahun 1970-an. Faktanya, itu adalah kekuatan pribadi kepala keluarga Camorra saat itu. Ada yang tidak beres dalam proses penobatan penerus kepala keluarga saat itu, dan posisinya jatuh ke tangan cabang lain. Setelah itu, ayah Gianna mengambil alih. Begitu Gianna meninggal, keluarga De Antonio yang menjadi miliknya mungkin menjadi Sacra Corona berikutnya. Sacra Corona menjadi pelajaran bagi keluarga De Antonio. Meskipun penemuan ini tidak terduga, itu masuk akal. Luke mengira itu adalah ancaman eksternal, tetapi pada akhirnya, itu masih setengah pengkhianat. Siapapun yang tahta, mereka dirampok mungkin akan berpikir, itu seharusnya menjadi milikku.
Mengingat kekuatan Sakra Corona saat ini, memang mungkin untuk kembali ke Camora. Lagi pula, sarang Sakra Corona berada di Apulia, yang berada tepat di sebelah sarang Camora. Kembali berarti memperluas kekuatan dan wilayah pada saat yang sama, dan mereka juga bisa melawan Ndrangheta di selatan bersama-sama. Namun, Winston menyebutkan bahwa Sakra Corona tidak cukup kuat, berbicara secara logis, itu akan sangat sulit untuk menelan Camora. Lukas merasakan hal yang sama. Paling tidak, penembak jitu yang hampir membunuh Giana bukanlah seseorang yang bisa dikontrak oleh Sakra Corona. Bakat top dalam perdagangan apapun jarang terjadi. Penembak jitu papan atas tidak kalah menakutkan dari seorang pembunuh legendaris dalam aspek-aspek tertentu. Bab 1309, Penyergapan dan Pion. Kecuali mereka tidak menggunakan teknik jarak jauh, penembak jitu di level ini dikenal di database nasional. Jika tidak, akan sulit untuk bersembunyi dari penyelidikan orang-orang yang tertarik pada siapa di mana dan siapa yang diserang. Meskipun tidak ada cara untuk menentukan siapa penembak jitu dalam kasus ini, juga tidak ada kabar dari Sakra Corona yang menghubungi orang ini. Memikirkan bagaimana pihak lain ingin mengambil kembali posisi kepala keluarga, Luke menebak. Ini menggunakan penutup untuk mencapai tujuan akhir. Mungkin seseorang ingin bergerak di Camora melalui Sakra Corona, dan posisi sebagai salah satu dari 12 anggota meja tinggi akan jatuh ke tangan mereka. Ini adalah cara yang baik untuk memasuki meja tinggi, dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Sekarang Luke tahu siapa lawannya di permukaan. Ada pertanyaan lain, apa yang diinginkan Winston? Mengapa dia memberikan intelijen kepada Bu Gaiman John? Luke merenung sejenak sebelum dia menyerah memikirkannya. Rencana Winston tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bukan John Wick yang asli, dia juga bukan anggota High Table. Yang dia inginkan hanyalah pengalaman dan kredit. Fungal John, Giana, memberinya informasi, tapi tidak buruk memiliki Winston sebagai informan lain. Memikirkan itu, dia mengirim salinan informasi dari Winston ke Giana, dan menyuruhnya untuk menyelidiki Sakra Corona dan mengirimkan apa yang dia miliki kepadanya. Dalam konflik keluarga seperti ini, dua calon akan selalu menjadi musuh yang paling mengenal satu sama lain. Juga, sepertinya dia punya sesuatu untuk dilakukan. Dia melihat ke balkon. Di tangga, Perkins mengenakan sandal yang baru saja dia dapatkan dari seorang pelayan. Lagi, itu Bu Gaiman-nya. Sejak dia membuang sepatuku, apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak tahu apa-apa? Jika ini bukan Continental Hotel, dia pasti akan meledakkan kepalaku dengan satu tembakan. Saya ingin menghasilkan uang, tetapi hanya jika saya masih hidup untuk membelanjakannya. Dengan itu, dia menutup telepon tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan 2 tisu basah untuk membersihkannya sebelum dia membuangnya ke tempat sampah terdekat dan lari. Dia menyesalinya sekarang. Terlalu terburu-buru untuk memprovokasi Bu Gaiman demi $1 juta, bahkan jika itu hanya menanam serangga. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja dengan uang, sampai dia bertemu dengan pria tersenyum yang menakutkan itu, V. Sejak saat itu, dia belajar apa itu pembunuh legendaris. The Bu Gaiman, yang tidak terlalu terkenal di masa lalu, sekarang menjadi pembunuh legendaris yang diakui. Itu karena Bu Gaiman John telah membunuh Sloan dan selusin pembunuh elit dari persaudaraan dalam pertempuran langsung. Ini hanya membuktikan bahwa Bu Gaiman lebih kuat dari Sloan, jauh lebih kuat. Kalau tidak, mengapa meja tinggi yang perkasa, yang selalu mengoceh tentang aturan, tidak melakukan sesuatu? Itu karena aturan tidak bisa membunuh Bu Gaiman, tapi Bu Gaiman bisa membunuh mereka. Malam tiba, dan Luke meninggalkan Continental Hotel dengan setelan jas hitamnya yang biasa, kemeja putih, dan dasi hitam. Lebih menguntungkan baginya untuk beristirahat di siang hari dan kemudian keluar di malam hari. Meskipun dia tidak tahu kapan serangan itu akan terjadi, rasanya akan bahaya, telah berbunyi samar, dan sepertinya beberapa orang ingin mengambil tindakan. Dia harus memberi orang-orang ini kesempatan. Kalau tidak, dari mana dia akan mendapatkan 900.000 poin yang dibutuhkan untuk naik level? Poin pengalaman ini adalah dasar untuk naik level. Selain itu, seseorang yang berani membuat masalah bagi Bu Gaiman harus bernilai setidaknya 200 poin, kan? Memikirkan itu, dia menghilang di sebuah gang. Roma adalah kota tua. Itu memiliki banyak kesamaan dengan banyak kota di Amerika, seperti gedung-gedung tinggi di pusat kota.
Tapi Roma jauh lebih ramai daripada Amerika Serikat yang luas dan lebih terpencil. Ada berbagai macam bangunan kecil di mana-mana, seperti di beberapa bagian Queens dan Brooklyn. Namun, tempat ini memiliki warisan budaya yang lebih dalam, dan bangunan di sini memiliki gaya yang lebih artistik daripada bangunan industri di New York. Luke tidak peduli dengan seni di sini. Dia tidak pernah menjadi penikmat seni dalam dua hidupnya, kecuali ketika datang ke seni pertunjukan. Yang dia tahu hanyalah bahwa ini adalah tempat yang sempurna untuk penyergapan. Roma adalah tempat wisata kelas dunia. Meskipun tidak aman di malam hari, banyak turis berkeliaran di kota. Ada juga banyak bangunan dan patung di mana-mana. Seringkali, apa yang tampak seperti seseorang di sudut gelap adalah sebuah patung. Ini adalah masalah hanya untuk orang biasa. Dengan drone dan kemampuannya sendiri, mudah bagi Luke untuk mendeteksi sesuatu yang salah. Melihat titik-titik merah yang diproyeksikan ke lensanya, Luke tersenyum. Ada banyak orang, yang banyak pengalaman dan poin kredit. Dia berjalan ke tempat yang tampak seperti taman kecil. Itu praktis kosong dan sunyi. Titik-titik merah sudah dipercepat dan secara bertahap mengelilinginya. Mengetahui apa yang mereka tunggu, Luke berjalan ke air mancur di tengah taman dan duduk. Hampir saat dia duduk, beberapa titik merah dilatih di kepala dan perutnya. Tidak ada pendahuluan atau komunikasi. Setelah hitungan mundur sederhana, penembak jitu menembak. Peredam suara meredam suara tembakan, tapi bisa terdengar jelas di malam hari. Beberapa peluru mengenai air mancur di belakangnya dan beberapa mengenai tanah di depannya, tetapi Luke sudah menghilang. Komandan tidak terkejut sama sekali. Dia hanya memberi perintah. Skuad 2, Barat Laut. Luke bergerak cepat dalam kegelapan, tapi gerakannya masih dalam jangkauan orang normal. Dia memvariasikan kecepatannya, menyebabkan tembakan kedua penembak jitu itu mengenai udara. Skuad 2, Api. Komandan memberi perintah yang lebih sederhana. Suara tembakan terdengar dari 7 atau 8 MP7. Luke melesat ke sudut dan dengan cepat berputar saat dia terus bergerak maju. Dia di sebelah kanan, komandan segera memperingatkan. Tembakan terdengar lagi, tetapi semuanya meleset. Dia memasuki sebuah gedung. Kurang dari 5 detik setelah komandan selesai berbicara, seorang anggota pasukan 2 melapor melalui earphone-nya. Skuad 2, 2 mati. Skuad 2, 4 mati. Kapten mati, penembak jitu mati. 6 orang di pasukan 2 tewas setelah 3 laporan dalam interval 5 detik. Komandan mengerutkan kening. Dia sudah tahu seberapa kuat orang ini sebelum dia datang, tetapi ternyata tebakannya mungkin tidak cukup akurat. Stabil. Jangan menjulurkan kepala. Terus tembak dia, perintah komandan. Mustahil untuk membunuh seorang pembunuh legendaris tanpa membayar harganya. Untuk menghadapi keberadaan seperti Bugaiman, kamu harus memasang jebakan atau memancingnya ke medan yang tidak bisa dia hindari. Misalnya, jika dia berada di pesawat, mereka hanya harus membuat pesawat jatuh. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan ini. Tidak ada yang tahu bagaimana Bugaiman tiba di Roma. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memasang jebakan dengan nyawa manusia, seperti malam ini. Jadi, perintah komandan adalah bahwa semua anggota, termasuk dirinya sendiri, dapat dikorbankan. Mereka adalah pion yang bisa dibuang malam ini. Semua ini demi membunuh Bugaiman.